Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Maulana. Saya akan mendemonstrasikan tutorial dari framework pada bagian security, yaitu penjagaan atau keamanan. Kemudian pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, menyediakan fitur keamanan yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, pure security, authentication client, dan best practice. Kemudian langsung ke best practice-nya, yaitu patokannya adalah basic principle, input escape, avoiding SQL injection, avoiding XSS, avoiding CSRF, avoiding pair exposure, avoiding debug into tools production, using secure connection over TLS, kemudian secure server connection. Yang pertama adalah pada authorization, authentication. Pada proses authentication melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user dan membuat class user mengimplementasi interface. Kemudian pada yang pertama adalah kita ini memiliki fitur keamanan, yaitu memiliki cookie standar ya. Ini adalah cookie dan ini adalah hashnya, dan ini adalah hashnya. Kemudian langsung saja kita buka hashnya, adalah ini hashnya. Kemudian langsung kita buka websitenya. Setelah itu kita menuju dalam keadaan tidak login. Kita cek security, kita cek application dan cek cookie-nya. Kemudian sini CSRF dan advanced backend di sini. Ini adalah hashnya, hash di cookie-nya. Kemudian kita login. Dalam keadaan login, maka ditambah ini. Di sini akan nambah cookie baru, yaitu identify backend, karena sudah login sebagai backend. Ini adalah identify username. Kemudian kita coba login dengan akun lain. Setelah itu hasil identify-nya itu beda. Tiap akun itu memiliki identify backend-nya berbeda. Kemudian kita pindah ke front end. Kita login. Kemudian di sini identify front end-nya ada karena sudah dikarenakan status loginnya sebagai front end, maka muncul authentication bagi identify front end. Di sini authentication adalah perwakilannya dari identify. Setelah itu identify sudah masuk jika login. Setelah itu dilanjutkan dengan authorization, yaitu memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu, seperti access control atau RBAC. Kemudian pada access control ini terdiri dari merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai previous access control. Kemudian kita langsung saja ke program kita, apakah menerapkan access control filter. Kita cek. Kemudian kita lari ke front end, front end di sini. Kemudian kita cek controllernya. Di sini adalah access control filter. Di sini pada aplikasi ini menerapkan access control filter. Di sini ada sync up. Sync up ini tanda tanya ini dalam keadaan tidak login, dan ini berlaku dalam keadaan login. Sync up ini hanya berlaku pada saat tidak login, dan logout dan checkout ini hanya berlaku pada saat login. Hal ini untuk mencegah masuk secara tanpa izin. Dan keadaan login bisa logout dan bisa checkout. Allow-nya terus semua. Kemudian pada access control only logout dan sync up dan checkout. Setelah itu sudah access control yang sudah. Setelah itu di bagian role based access control RBAC-nya juga perlu. Kemudian di sini langkah berikutnya adalah dengan mengecek authentication yang kedua, yaitu
render ini ya, ya yang ini. Ini juga proses authentication. Jika usernya is Guest maka langsung ke go home, jika bukan maka masuk ke else. Kemudian authentication kita cari lagi. hmm, pada control item sini ada authentication lagi di bawah sini. Di view nya juga ada authentication, tampilan view, uh, view index. Di sini ada authentication if app user is Guest maka login, if app user bukan Guest maka jika is Guest maka disuruh login dulu. Kalau nya sebagai bukan Guest maka langsung ada fitur add to cart, itu menambahkan ke troli misalkan. Kayak gitu autentikasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap keamanan berikutnya. Tahap keamanan berikutnya yaitu bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu password tidak boleh disimpan sebagai plain text. Maka dari itu password harus dijaga kerahasiaannya dengan menyembunyikan dengan menggunakan algoritma hashing baik MD5 atau shell sudah cukup aman. Namun teknologi terbaru password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kasus kamus data yang sangat besar dan menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan algoritma hasil yang lebih kuat terhadap serangan brute force ada bcrypt. Multicrypt pada PHP dapat digunakan mengenerate nilai hash yang menggunakan bcrypt. Kemudian di tersebut bawaannya ada app-get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Kita coba di bagian untuk keamanan password berhubungan dengan kriptografi, bisa generate random dan enkripsi dan dekripsi. Kemudian kita coba keamanan pada password. Setelah itu kita buka front end. Setelah itu kita buka tampilan front end-nya. Command mode user. Kita buka mode user. Kemudian untuk membuat sebuah password, set password yaitu this password hash. Jadi dia itu membagi password hash dengan menggunakan tool security. Tool security kita dipanggil dulu get security-nya, kemudian generate password hash. Jadi mengkonversi password yang ada di hash. Setelah itu get security-nya sudah. Kemudian di database kita cek database. Pada tabel user memiliki hash yang berbeda-beda. Hal ini dapat memicu enkripsi dan dekripsi sebanyak 60 panjangnya. Tiap password memiliki hash yang berbeda-beda, jadi dia itu mengenerate hash kayak gini. Hal ini berfungsi untuk mengamankan website supaya tidak dijebol. Kemudian setelah itu kita lakukan perlindungan berikutnya yaitu ini untuk menghindari CSRF, yaitu CSRF ini bisa diselipkan di dalam proses get post dan bisa diselipkan dalam get post dan get post dan get dan post diselipkan di situ CSRF. Hal ini difungsikan agar data yang dikirim tidak melalui anonymous atau tidak dikirim oleh orang tidak bertanggung jawab. Setelah itu untuk menghindari SQL injection, untuk menghindari SQL injection kita buka di mode item. Kita buka modenya dulu. Controllernya kita cek dulu controllernya, kemudian modelnya active record. Active record kita jalankan dulu di function type record. Langsung saja demonstrasi pada active record.
yaitu pada kelas Active Record. Pada kelas Active Record ini memiliki untuk mengamankan dari SQL injection, maka diperlukan Active Record untuk memanggil kelas secara baris dan diproses melalui Active Record sendiri, yaitu untuk mengamankan SQL pada default peraturan default sudah aman duluan karena data yang dipanggil merupakan langsung saja memanggil atributnya, mendefinisikan tipe data dan lain-lain. Setelah itu proses proses Active Record itu berjalan, misalnya kayak gini. Misalkan yang tidak aman itu kayak menampilkan koleksi yang penuh select where ini select from bla 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 where ini paling enggak minimal harus dipilih select bla 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 from bla 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 where ini. Kemudian ini Hashman ini aman juga, yaitu mencari data, mencari item ID sama dengan ID dengan menampilkan output yang banyak, ini aman. Dan hashword ini juga aman, mencari salah satu data dengan menggunakan select. Kemudian pada contoh lainnya adalah seperti sebentar dicari contoh lainnya seperti customer, seperti fan mode, seperti ini nih mode load. uh, ya ini source model data provider sudah. Kemudian di sini contoh yang lain adalah agar tidak terkena SQL injection, maka memanggil modelnya dulu, kemudian langsung ke find one. Ini aman untuk menghindari SQL injection karena tidak menampilkan query secara belak-belakan, namun sudah diuraikan oleh I sendiri agar tipe query tersebut tidak terlihat dan tidak dapat diakses atau dilapisi, sehingga dapat menghindari SQL injection tersebut. Kemudian di sini ada cycle configuration, ada banyak lagi security dan lainnya. Kemudian sekian dulu demonstrasi dari pencegahan dan keamanan pada framework I. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.